Mula-mula di rumah tadi udah dibisiki sama setan. Hei ibu, jangan kau datang, jangan kau datang. Malam ini ada sinetron bagus, jangan kau datang, jangan kau datang. Itu ada gorengan, ada air kopi kau minum ya. Ada goreng satu, kamu jangan datang, jangan datang. Aku tetap datang. Kejut dia. Bukan suarakunya, hari sound systemnya yang mantap. Mohon maaf bang, saya tanya ini bayar atau gratis? Hah? Gratis. Atau bayar? Gratis. Nah, kalau gratis, ku doakan yang punya sound ini masuk surga nanti. Amin. Nah, sama sound-soundnya sekali. Emang bisa Pak Ustadz dalam surga ada sound? Iya ada. Semua dalam surga tuh ada. Kami maunya karaoke dalam surga, ada karaoke dalam surga. Kami maunya dalam surga tuh ada arak Pak Ustadz, ada arak di dalam surga, mengalir macam sungai. Kami maunya rokok dalam surga, rokok pun ada dalam surga, tapi apinya ngambil ke neraka. Karena datang ke sini acara baik, setan akan berusaha bagaimana supaya ibu bapak gagal mendengarkan ceramah malam hari ini. Dibisiki oleh setan, jangan kau datang, jangan kau datang, jangan kau datang. Aku tetap datang, kata ibu. Kalah godaan setan. Bapak, aku tetap datang, kata bapak. Tapi begitu ibu bapak datang ke tempat ini, apakah setan berhenti menggoda kita? Berhenti tidak dia? Tidak. Apa kata setan? Ambil HP-mu, ambil HP-mu, ambil HP-mu. Main HP jangan tak usah kau dengarkan ceramah itu kata dia. Ambil HP-mu, ambil HP-mu, ambil HP-mu. Nah, bapak ibu yang mainkan HP selama saya ceramah, berarti bapak ibu digoda setan. Sudah dikasih tahu sama Ustadz, siapa yang main HP selama Ustadz ceramah, maka dia digoda setan. Masih dia main HP. Yang main HP itu selama saya ceramah bukan lagi digoda setan, tapi dia sudah menjadi setan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi apapun nanti acaranya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, nuzulul Quran, Muharram, 4D, datang duduk diam dengarkan, datang duduk diam dengarkan, ngantuk-ngantuk sedikit diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak udah ngantuk, Pak? Belum. Ibu-ibu udah ngantuk? Belum. Saya termasuk penceramah yang bebas. Yang lapar silakan Pak sambil makan. Yang haus boleh sambil minum. Yang ngantuk silakan tidur. Tidur semua, silakan, tidak apa-apa. Pelan-pelan saya balik. Nah, kita lihat dulu judulnya ya. Apa judulnya ini? Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1447 Hijrah garis mencong 2025 Masehi bersama Ustadz Dr. Hatoli SSMH dengan tema meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musola Nurul Huda, Desa Nusapati, RT 02 RW 10, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Wih, panjang judulnya ya. Kita bahas semua ya tuh. Ya Allah, rasa-rasanya dari sekian banyak tempat saya ceramah Maulid ini, inilah balihonya yang paling besar. Berapalah bayarannya itu? Nah, cuman kalau baliho besar macam ini saya sering khawatir. Dibuat baliho besar-besar, ditaruh foto Ustadz Hatoli di situ. Selesai acara, dipakai orang jemur padi. Jemput mandi. Kalau muka itu diinjak-injak, cobalah taruh pula tuh foto Pak Kades di samping. Kan jadi Pak Kades diinjak juga. Saya sendiri ya. Jadi panitia minta tolonglah nanti selesai acara balihonya dilipat, dikemas atau disimpan atau bakar ya sekalian. Nah, supaya tidak jatuh harga diri saya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, coba jawab. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, saya kasih hadiah gratis umroh sampai bandara. Sampai bandara. Boleh? Oke. Siapa yang siapa sebenarnya yang menyuruh kita untuk maulid? Nah, silakan. Siapa? Siapa? Allah. Yakin? Ya, dapat hadiah umroh. Tanggal 20 Oktober ini saya berangkat umroh dari Sambas
ke bandara, tunggu nanti di depan ya. Kita ke bandara sama-sama. Gratis sampai bandara. Nah, jadi dulu hebat anak-anak di sini jawabannya. Di tempat lain pernah saya tanya, siapa sebenarnya yang nyuruh kita maulid? Ada anak kecil angkat tangan, Pak RT. Pak RT. Inilah betul jawabannya. Masya Allah, mudah-mudahan ini nanti jadi ulama besar. Amin. Mudah-mudahan kalian nanti jadi penceramah semuanya. Amin. Tapi jangan pula semua jadi penceramah. Kalau semua jadi penceramah, siapa yang mau diceramahi? Karena sesama ustadz dilarang saling menceramahi. Mudah-mudahan dari Nusapati nanti ada yang jadi Bupati Mempawah. Dari Nusapati mudah-mudahan nanti ada yang jadi Ketua DPRD Provinsi. Dari Nusapati juga mudah-mudahan ada yang jadi Gubernur Kalimantan Barat. Amin. Yang perempuan yang kecil-kecil, nah itu mudah-mudahan nanti ada yang jadi istrinya Bupati. Amin. Istrinya aja. Karena jadi istri Bupati itu lebih tinggi jabatannya daripada Pak Bupati. Kenapa? Karena istri Bupati bisa menyuruh Bupati. Betul kan? Kayak Pak Kades ini. Halo Pak Kades. Masih ada namanya? Pak Kades kalau di kantor luar biasa, berwibawa, menyuruh orang bisa deh. Nah itu angkat, itu bersihkan, itu rapikan. Nah itu disapu ya. Bisa kalau di kantor. Tapi kalau di rumah dia yang disuruh istrinya. Bang, basuh nanti merah anak tuh ya. Au. Nah ini sampah bawa ke depan Bang bakar. Au. Ustadz kok tahu? Ah, aku begitu di rumah. Ustadz Atoli itu cuma di luar rumah aja tuh dia pidato berapi-api. Di luar rumah aja tuh dia tausiahnya hebat. Di luar rumah dia ngomong luar biasa. Tapi kalau sudah di rumah, saya adalah seorang suami dan seorang ayah. Saya ke pasar beli sayur, beli ikan, ke warung, saya bawa tabung gas LPG. Kadang saya ke Alfamart beli Pampers, kadang juga saya ke Indomaret beli pembalut. Pembalut saya beli Pak Kades. Ketemu jamaah di Indomaret, Ustaz beli pembalut Pak Ustaz. Daripada disuruh beranak, bagus beli pembalut. Kan sakit beranak itu. Sakit kan Bu? Melahirkan sakit kan Bu? Tapi lebih sakit lagi bersunat. Sesakit-sakitnya melahirkan, masih mau ibu melahirkan lagi. Tapi kalau sakit bersunat, ada yang mau sunat lagi? Oke, kita lanjutkan. Jadi yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya? Ayatnya sudah dibacakan oleh qori kita tadi. Siapa namanya tadi? Ustadz Sobirin. Innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi sobirin itu artinya orang yang sabar. Nah inilah kalau mau nyari suami, ini dia sabar. Diketok kepalanya pun sabar. Kan sobirin. Tapi jangan salah ibu bapak mengartikan sabar. Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu tetap ada ikhtiar, tetap ada usaha. Jangan sampai salah mengartikan sabar. Bu, rumah ibu terbakar. Sabar. Bu, suami ibu dilarikan pelakor. Sabar. Itu bukan sabar, tuh bodoh. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar dan doa, baru itu dikatakan sabar. Ayatnya dibacakan oleh Ustaz Sobirin tadi, surah Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat berapa Bu? Bu, kok ibu-ibu di sini susah diajak ngomong ya? Orang kalau diajak ngomong tidak bunyi, itu dua kemungkinan. Pertama sakit, kedua banyak utang. Ibu-ibu semuanya sehat? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Kalau memang tak bisa jawab, mungkin karena sudah mengantuk kali ya. Jadi kita tak usah berlama-lama. Saya mulai ceramah jam 8.40. Insya Allah selesai jam 9.40. Di mana-mana saya ceramah itu 1 jam. 1 jam sesuai dengan air minum yang diberikan.
600 ml 60 menit, artinya 1 jam. Surah Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat berapa Bapak Ibu? 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik untuk kalian contoh, untuk kalian tiru. Jadi kita ini disuruh oleh Allah untuk mencontoh Nabi Muhammad. Cuman masalahnya nabinya sekarang sudah tidak ada. Kalau nabinya masih hidup, fotonya ada, suaranya ada, gampang kita mencontohnya. Ini nabinya tidak ada. Sudah 1447 tahun yang lalu. Coba saya tanya Bapak Ibu, pernah enggak mendengar suara Nabi Muhammad? Tidak. Jawab Pak. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar suara Nabi Muhammad? Pernah enggak Bapak Ibu melihat wajah Nabi Muhammad? Pernah enggak Bapak Ibu memandang foto Nabi Muhammad? Jadi bagaimana kita mau mencontohnya? Nah, supaya kita bisa mencontoh Nabi Muhammad, maka kita harus kenal dulu dengan Nabi Muhammad. Bapak Ibu udah kenal belum dengan Nabi Muhammad? Udah? Kalau anak kecil jawab, udah. Siapa Nabi Muhammad? Itu yang di TV. Itu Raffi Ahmad. Karena itu yang ditontonnya tiap hari. Bagaimana cara kenal dengan Nabi Muhammad? Setelah kenal dengan Nabi Muhammad, baru bisa kita contoh akhlak kepribadian beliau. Nah, cara mengenal Nabi Muhammad 4 caranya. Berapa Bu? Berapa Pak? Yang pertama, gunakan mata. Baca buku tentang Nabi Muhammad. Bisa enggak Bapak Ibu baca buku? Bisa. Sempat enggak ibu-ibu baca buku tentang Nabi Muhammad? Tidak sempat Pak Ustadz, kami ini tinggal di kampung, kami ini pekerja, tiap hari sibuk bekerja, pergi pagi, pulang sore, panas kepanasan, hujan kehujanan. Tak sempat baca buku. Oh, tak sempat. Oke, turun level kedua, yaitu gunakan telinga. Dengarkan ceramah tentang Nabi Muhammad. Inilah dia peringatan Maulid Nabi, dalam rangka kita mendengar ceramah tentang Nabi Muhammad, supaya tahu tentang kepribadian Nabi Muhammad. Makanya harus sering-sering dengarkan ceramah. Siap Bu? Siapa? Saya nih Pak Ustadz maunya ceramah di HP nih, Ustadz Abdul Somad. Tulis Somad sejarah Nabi. Enter, 2 jam ceramahnya. Saya maunya penceramahnya yang bahasa Jawa Pak Ustadz. Pripun kabari api. Wes melu acara iki, moga-moga kabeh mlebu nang surga. Ngerti Bu? Oh enggak ngerti, aku pun enggak ngerti. Wes kurang-kurang dan ora teko kene yo. Iyo, ah itu bagi orang Jawa maunya bahasa Jawa. Cari penceramah Kiai Haji Anwar Zahidin. Lah saya maunya penceramahnya yang serius Pak Ustadz, cari Ustadz Adi Hidayat sejarah Nabi. Enter, 3,5 jam ceramahnya. Ustadz saya maunya ceramahnya yang pakai bahasa Sambas. Oke, tulis Ustadz Hatoli Official. Like, comment, subscribe, and share. Tapi malam hari ini kenapa Ustadz tak ceramahnya pakai bahasa Sambas? Ya takutnya di sini saya yakin tidak semuanya paham bahasa Sambas. Pernah saya ceramah di Kayong Utara, kata panitia, Ustadz nanti ceramahnya pakai bahasa Sambas saja, kami di sini paham semuanya. Kukeluarkanlah bahasa Sambas yang asli yang kampung itu. 10 menit saya ceramah, 1 pun tak ada yang nyambung. Langsung saya ubah bahasa Kesatuan Negara Republik Indonesia, NKRI, bahasa Indonesia. Paham bahasa Indonesia semua? Alhamdulillah. Tapi saya bangga Pak Kades. Pak Kades? Pak Kades ini tak bunyi-bunyi orang ini. Apanya irit bicaranya. Saya selaku orang Melayu Sambas ada kebanggaan tersendiri. Kenapa? Hampir di mana tempat saya ceramah itu ada orang Sambas.
Saya ceramah di Kalteng, Pangkalan Bun, ada orang Sambas. Saya ceramah di Provinsi Kepulauan Riau, ada orang Sambas. Ceramah saya di Ketapang, ada orang Sambas. Ceramah saya di Sintang, banyak orang Sambas. Sampai-sampai saya ceramah di dalam penjara pun banyak orang Sambas. Orang Sambas dalam penjara. Saya pula penceramahnya, ceramah di lapas kelas 2A, Pontianak. Saya tanya berapa jumlah penghuni lapas ini Pak Sipir. Saya tanya, katanya 945 orang Pak Ustaz, 80% dari Sambas. Astagfirullahaladzim. Orang Sambas masuk dalam penjara, penceramahnya pula orang Sambas, malu lah aku. Nah, tapi mudah-mudahan nanti di akhirat banyak juga orang Sambas masuk dalam surga. Amin. Di sini ada orang Sambas kan? Ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Makanya dengarkan ceramah. Ceramah sekarang banyak. Bapak Ibu tinggal buka HP, handphone. Dengarkan siapa penceramah yang Bapak Ibu suka. Dengarkan ceramah kami pun tak sempat Pak Ustaz. Oke, turun level yang ketiga. Apa itu? Buatlah lomba-lomba cerdas cermat di acara terbuka macam ini. Supaya apa? Didengar oleh orang. Saya pernah ceramah di sebuah kampung. Dibuat lomba cerdas cermat, 100 soal tentang Nabi Muhammad. Diundang orang satu kampung mendengar lomba cerdas cermat. Coba tes bel yang grup A. Tek. Oke, bagus. Grup B. Tek. Mantap. Grup C, tek. Oke, tiga-tiganya bagus. Soal nomor 1. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Siapa dia? Abdullah. Siapa Pak? Ayo. Kenapa dia tak bunyi-bunyi? Abdullah, betul. 100. Soal nomor 2. Siapakah nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Aminah. Betul. 100. Nah, pertanyaan soal nomor 3. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, siapakah bidannya waktu itu? Coba kita tanya Pak Kades, siapa bidannya Pak Kades? Tahu enggak Pak Kades? Nabi Muhammad ketika dilahirkan, nama bidannya waktu itu adalah Bu Bidan. Jadi dibuat lomba cerdas cermat supaya orang satu kampung bisa kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah kenal, kan ada pepatah orang zaman dulu kan, tak kenal maka tak Sayang. sayang, tak sayang maka tak ngutang. Ada ibu-ibu curhat sama saya, Ustaz, ngapa ya tetangga saya tuh benci sama saya Pak Ustaz? Alhamdulillah aku bilang, baguslah itu. Yo kok bagus Pak Ustaz tetangga benci sama saya? Orang yang membencimu, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang membebaskanmu. Orang kalau sudah benci sama kita, dia tidak akan minjam motor sama kita, tidak akan minjam duit sama kita, tidak akan minta tolong macam-macam, tidak akan menyulitkan kita karena udah benci. Justru yang jadi masalah itu orang yang senang ke kita, muji-muji kita, nyanjung-nyanjung kita, ujung-ujungnya minjam duit. Ada enggak di sini begitu? Mana orangnya? Pinjam motor, kita pinjamkan. Pinjam duit, kita pinjamkan. Kita tolong, dia minta tolong, kita tolong. Tapi coba sekali dia tidak kita tolong, langsung kita dijelek-jelekkan sama dia. Betul? Ada enggak orang model begitu? Mana orangnya? Tak datang pasti dia. Nah, kita doakan kalau ada orang model begitu, kita doakan mudah-mudahan cepat mati. Janganlah Pak Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang ketiga, buat acara cerdas cermat. Wah, tak bisa Pak Ustaz. Kenapa? Ongkosnya mahal.
cerdas cermat harus siapkan piala, harus siapkan piagam, harus siapkan hadiah, harus bayar dewan juri, mahal ongkosnya. Oke, kalau gitu turun level yang paling rendah. Cara mengenal Nabi Muhammad, maka dengarkanlah lagu-lagu tentang Nabi Muhammad. Kalau mendengar lagu tentang Nabi Muhammad, insya Allah lebih mudah kita ingat Bapak Ibu. Daripada baca buku, susah kita ingat. Tapi kalau pakai lagu, insya Allah lebih mudah kita ingat. Coba. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, bersama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum. Fatimah. Bapak-bapak mulutnya tak gerak dulu. Pasti dia nak hafal hidup. Makanya di rumah tuh jangan cuma buka lagu keong racun, kucing garong, kita satu malam baca 5 langkah selimut tetangga. Itu ya dibuka. Mana anak-anak kita mau tahu tentang sejarah Nabi? Kita pun tak tahu. Saya ini walaupun gelarnya S3, doktor, bisa baca kitab, tapi saya tahu tanggal tahun lahir Nabi bukan dari baca kitab, bukan dari waktu kuliah, bukan, tapi dari lagu qasidah Nasidaria, penyanyinya Aisyah Jamil 20 tahun yang lalu. Ketika ibu saya mengayunkan anak di ayunan, adik saya, apa kata ibu saya? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil, tahun gajah. Makanya di rumah itu buka-bukalah lagu sejarah Nabi. Pak, ini bapak masih hidup tak sini? Mudah-mudahan bapak-bapak sehat selalu. Nah, makanya kita carilah lagu-lagu yang isinya sejarah Nabi. Bisa enggak, Pak? Bisa enggak, Bu? Ustaz, kalau lagu Aisyah Jamil itu kan udah 20 tahun yang lalu, udah jadul. Oke, ada lagu yang baru sekarang. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya. Pak, hafal sih, Pak? Nah, kalau nggak hafal berarti nanti Bapak harus mulai besok cari lagu-lagu yang isinya sejarah Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya bisa mencontoh Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Siap? Takbir. Nah, takbir itu sebenarnya mau ngusir ngantuk. Kalau kelihatan kawan kita udah mulai nguap-nguap, dekatkan mulut dengan telinga. Allah Akbar. Allah terbangun dia tuh. Ini saya maju-maju nanti jatuh malah. Nah, mohon maaf ibu-ibu yang di belakang, suara saya kedengaran enggak, Bu? Muka saya jelas enggak? Saya orangnya jelas enggak? Tak jelas Pak Ustaz tuh gitu. Jadi kalau kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad, barulah kita bisa mencontoh Nabi Muhammad. Oh, begini kepribadian Nabi Muhammad. Apanya yang mau kita contoh Pak Ustaz? Semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya seluruh aspek kehidupan ada pada diri Nabi Muhammad. Untuk apa kita mencontoh Nabi Muhammad? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, supaya nanti di akhirat bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah. Mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga bersama Rasulullah. Di mana surga yang paling tinggi? Jannatul Firdaus ma'an nabiyyin
wassiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Bersama para nabi masuk surga. Makanya kata Nabi, kalau kalian mau masuk surga, kalau kalian mau minta masuk surga, mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Jangan tanggung kalau mau minta surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Di emperan pun tak apa-apa. Itu kan tanggung namanya. Mudah-mudahan di akhirat kita berjumpa dengan Rasulullah ya Bu. Amin Pak. Dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Dan satu surga dengan Rasulullah. Masuk surga nikmat, tapi satu surga dengan Nabi Muhammad jauh lebih nikmat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sekarang apa yang mau kita contoh dari Nabi Muhammad? Yang pertama, udah habis ke waktunya? Belum. Masih 21 menit. Insyaallah. Saya kebetulan dapat ceramah, dapat jadwal ceramah ini 75 masjid di 75 tempat titik. Ini tempat yang ke-51. Masih ada 19 lagi insyaallah. Doakan saya sehat. Amin. Ceramah siang malam Pak Ustaz? Ya, tidak apa-apa. Sehari 3 kali ceramah, tak apa-apa. Ini adalah resiko jadi ustaz terkenal. Perasaan saya aja. Bapak Ibu tidak percaya saya terkenal? Percaya nggak? Jaya. Ini buktinya ceramahnya di lapangan. Kenapa tidak di dalam masjid? Tak muat. Ini menunjukkan saya terkenal. Ya. Sombong Pak Ustaz itu. Masya Allah, rupanya memang luar biasa acara malam hari ini. Ini bunga dari ujung sampai ke sini. Bunga siapa lah ditaruh ini? Asli atau palsu nih Pak? Palsu. Oh, inilah bunga yang tak layu-layu. Tak perlu disiram. Tolong dikembalikan nanti ke habitatnya ya. Yang pertama, yang mau kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ini jangan terlalu di pinggir parit, nanti jatuh. Saya pernah ceramah, semangat luar biasa, tiba-tiba ada orang boom, rupanya jatuh ke dalam parit. Paritnya pula parit amau. Parit comberan gitu kan. Masya Allah. Yang pertama nih yang paling penting Bapak Ibu, yang mau kita contoh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ibadahnya luar biasa. Coba ya, Ibu Bapak jawab. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, percaya atau tidak? Nabi Muhammad sudah dijamin dosanya diampuni, percaya atau tidak? Nabi Muhammad di akhirat tidak akan dihisap di padang mahsyar, percaya atau tidak? Kalau tak percaya kafir lah itu. Nabi Muhammad manusia suci. Tapi sungguh pun begitu Bapak Ibu, Rasulullah ibadahnya luar biasa. Kalau beliau sholat malam Pak, sampai bengkak kakinya. Nabi sholat tahajud itu sampai bengkak kakinya Pak. Nabi sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Nabi sholat tahajud. Nabi. Saya dapat kabar di Nusa Pati ini juga banyak yang bengkak kakinya. Hah? Asam urat? Ya masing-masing lah. Tapi Nabi Muhammad bengkak kakinya bukan karena asam urat. Terus karena apa Pak Ustaz? Karena Nabi sholat tahajud 1 rakaat 3 juz ayatnya Bu. Ibu pernah sholat 1 rakaat 3 juz? Jangankan 1 rakaat 3 juz, sholat tarawih pun masih milih-milih imam. Masuk masjid bukan baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, masuk masjid lihat jadwal imam. Siapa ya imam malam hari ini? Nah dia, lama lah nih, lama kita tarawih ini, lambat dah baca. Udah tahu kakek-kakek masih mau jadi imam, gigi tinggal 1, udah 1 goyang. Kalau jadi imam lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Di sini ada nggak imam yang begitu? Tak ada kan? Ada nggak yang begitu imam itu? Ada? Mana? Ada nggak di belakang saya? Tak ada. Ada juga orang itu jadi imam tuh. Ya Allah, dia yang imam, kita yang ngeri Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita akhirnya di belakang mikir selesai nggak kita sholat. Yang jadi imam udah diintai malaikat maut. Coba yang imam tuh yang kayak yang Qori ini kan mantap, bagus bacaannya. Ya tapi kan dia belum nikah Pak Ustadz. Apa urusannya nikah sama belum nikah? Yang penting bacaannya fasih, ilmu agamanya mantap, bacaan Qur'annya ada sanadnya. Silakan maju jadi imam, majulah dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terasa terawih macam di Masjidil Haram. Tapi kalau nanti jadi imam, Ustaz, jangan kayak yang Qori tadi. Sebagus apapun kita jadi bacaan tilawah, tapi kalau jadi imam tetap harus murotal. Tak boleh kita Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pas selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lihat ke belakang, tak ada lagi makmum. Sudah hilang semua. Tetap harus murotal. Kalau imamnya fasih, bacaannya bagus, merdu lagi suaranya, insya Allah betah kita Pak, walaupun bacaannya agak-agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yang belum pernah umroh bulan Ramadan, saya doakan Ramadan akan datang, mudah-mudahan bisa berangkat umroh semua. Rasakan nikmatnya sholat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya Allah, teman saya di sebelah sampai nangis-nangis. Selesai sholat saya tanya, luar biasa kau khusyuk